Jadi kalau sekarang bisa dikatakan zero sensasi, nggak ada lagi sensasi? Zero sensasi. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang observer of life. Nah, di video kali ini saya saat ini bersama dengan peserta UMP yang dalam beberapa hari ke depan akan berubah statusnya menjadi alumni UMP. Dan bagaimana kisah perjuangannya dari awal mengalami NC hingga sekarang setelah mau keluar dari UMP tentang NC-nya, mari kita simak penjelasannya. Dan ini adalah Mbak Suryani. Assalamualaikum Mbak Suryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Suryani ini berasal dari Kalimantan Utara ya? Iya. Tepatnya di mana, Pak? Bulungan, Pak. Oke, berarti itu di kecamatan atau di kabupaten? Kabupaten Bulungan, tapi saya di kecamatannya lagi. Jauh lagi, Pak. Naik speed 2 jam. Mungkin langsung aja Mbak Suryani, boleh diceritakan awal mula kena NC itu, kapan, awalnya kenapa, dan saat itu pengobatan yang dilakukan apa? Ya, terima kasih. Awal mula, sebenarnya saya tidak paham ini yang dikatakan NC, tapi gejalanya ini saya rasakan sejak pertama kali saya dinyatakan sakit jantung. Dari situ saya ada sebulanan bisa dihitung jam kalau tidur malam, paling banyak itu 3-4 jam, dan itu gelisah. Kemudian tidurnya nggak pernah nyenyak? Nggak nyenyak, Pak. Jadi tidur itu tapi tidak pernah pulas? Iya. Jadi biasanya tidur 3-4 jam, itu pun setengah jam pasti bangun, Pak. Nah, kemudian keluhan-keluhan tubuh itu setiap hari saya rasakan, dan saya sangat-sangat merasa tersiksa. Ya, tersiksa dengan keluhan yang tidak pernah ada habisnya. Ya, mulai dari gemetaran, tidak berani keluar rumah, pusing, sakit ulu hati, rasa melayang, dengar suara ambulan takut, dengar berita orang meninggal takut, dengar orang sakit takut, mau makan juga mikir-mikir. Jadi mungkin kalau dibilang dari ujung kepala sampai ujung kaki semua saya rasakan keluhan. Saya mencoba beberapa ikut materi-materi yang menyajikan tentang bagaimana kita mengelola cara kita menerima apa yang kita. Maksudnya saat itu belum join UMP, tapi saat itu metode yang dicari untuk penanganannya itu dengan itu. Ya, tapi memang tidak ada membuahkan hasil. Jadi, nah setelah berjuang melawan ini tapi tidak ada hasil, akhirnya alhamdulillah dipertemukan dengan TikTok-nya Bapak. Sempat sehari pertama itu saya lewatkan. Hari berikutnya muncul pertama kali TikTok Bapak pas saya buka TikTok. Nah, saya langsung komen di ini Bapak, terus disuruh lihat nomor HP di bio kan Pak. Nah, setelah itu saya bismillah, semoga inilah jawaban dari doa-doa saya selama ini. Karena saya lihat beberapa testi, alhamdulillah kayaknya menjanjikan gitu Pak. Tapi kok singkat sekali waktunya gitu kan. Maksudnya singkat sekali ini nggak percaya kalau 1 bulan itu bisa mengatasi NC-nya? Ya, jadi saya pertama ini masa iya gitu. Nah, saya berpikir karena saya orang-orang kan ada yang berpuluh-puluh tahun
sudah konsumsi obat nggak sembuh-sembuh. Saya pikir seperti itu. Masa iya ada jaminan kita sebulan ikut UMP sembuh gitu kan? Jadi awal pertama saya bismillah aja, tapi masih ada keraguan. Masa iya gitu kan Pak? Maksudnya udah join tapi masih ragu? Enggak, itu sebelum join. Sebelum join. Tapi setelah join, awal pertama, materi pertama yang saya rasakan, sempat bertanya, ini hubungannya apa materi pertama dengan yang saya rasa gitu kan Pak? Masa iya harus begini-gini aja yang akan saya dapat di sampai sebulan gitu kan? Ternyata maksudnya materi pertama ini dengan cara belajar-belajar gitu masih belum tahu korelasinya dengan pengobatannya. benar Pak. Oke. Nah, jadi saya bilang, tapi saya tidak mengutarakan pertanyaan itu karena saya pikir ini kan masih panjang perjalanan nih, masih ada 8 materi yang harus saya dapatkan. Ternyata setelah mendapatkan materi-materi selanjutnya, yang Masya Allah ya, dengan kemampuan Bapak meramu, pikir saya ya, meramu materi itu, bagaimana Bapak menyampaikannya, bagaimana Bapak memotivasi kami, termasuk saya, agar bisa terlepas dari yang NC ini, yang saya kasih jempol benar-benar Pak. Jadi mulai merasakan perubahannya itu sejak materi berapa? Materi pertama itu sudah mulai ini, untuk keluar rumah sudah mulai berani, cuma untuk berdebar-debarnya segala keliungannya masih. Tapi saya benar-benar lirik, keluhan itu mulai menurun, itu bisa dikatakan pas materi ketiga Pak, sudah di bawah 5 semua. Dari sebelumnya skala maksimal semua? Iya Pak. Jadi sebelum itu berarti kurang lebih seminggu? Iya Pak. Seminggu join UMP dan langsung di bawah 5? Iya. Oke, berarti sejak materi 2 yang bertarung dari sensasi itu sudah mulai ada dampaknya penurunan skala sensasi semua? Iya Pak. Dan materi ketiga lebih nampak perubahannya? Iya Pak. Oke, terus? Nah, makin ke sini memang yang saya rasakan pribadi luar biasa Pak. Apakah memang mungkin cocok sejodoh gitu kan Pak, maksudnya yang Bapak sampaikan ke saya klop, jadi saya nyaman dan saya bisa menjalankan gitu Pak. Benar. Ya, saya berapa kali mereview materi yang pertama itu belum nyantol di sini Pak. Nah, begitu materi kedua baru saya bilang, oh ternyata inilah yang saya butuhkan. Nah, jadi di situ kita belajar bagaimana cara menghadapinya kan Pak. Jadi saya langsung begitu ada sensasi saya praktekkan. Jadi alhamdulillah memang berhasil gitu. Apa yang berhasil? Langsung sampahnya langsung berkurang atau hilang? Ada yang hilang langsung Pak, ada yang berkurang. Jadi yang luar biasanya yang langsung hilang. Yang kayak dengar suara ambulan, saya sudah biasa tidak berpikiran macam-macam lagi, bisa nerima. Kemudian dengar kabar orang meninggal, saya langsung berani buka di grup-grup kita. Biasanya saya lewatkan. Oke. Jadi sejak materi ketiga udah ada penurunan skala. Nah, di situ Mbak Surani merasakan apa beda UMP dengan yang diajarkan di YouTube yang sebelumnya ditonton itu, merasa nggak ada perubahan? Kalau di kita yang saya lihat di YouTube itu mereka mengajarkan dari pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan. Kemudian tapi kalau di UMP
kita diajarkan bagaimana cara menghadapi, dan memang di UMP itu apa yang disampaikan itulah yang saya rasa. Jadi bukan hampir 100% yang disampaikan di UMP itu saya rasakan. Jadi istilahnya tidak berandai-andai, berangan-angan yang disampaikan di UMP, tapi yang disampaikan di UMP itulah yang saya alami 100%. Jadi lebih mudah saya mencernanya, lebih mudah saya menerapkannya apa yang saya dapat di UMP. Jadi memang betul-betul apa yang saya ajarkan terilik dengan keadaan yang dirasakan. Iya. Dan sehingga apa yang disampaikan untuk diatasi tahu hubungannya apa dan kenapa harus dilakukan metode saya. Benar, Pak. Nah, kesan terhadap UMP dan Dr. Dilan. Kalau di UMP sendiri ilmunya luar biasa. Masuk UMP terus terang saya pribadi berpikiran ini pasti ilmunya itu juga seperti ilmu-ilmu yang lain. Ternyata setelah mempelajari UMP kita punya ketagihan untuk mengupdate ilmu kita. Jadi rasanya secara apa Pak ya, kita perasaan itu langsung muncul, pengen belajar lagi. Jadi yang saya rasa kalau sudah dapat materi pengen buat review, betul nggak seperti ini yang dimaksud. Jadi bertambah ilmu saya. Jadi untuk penanganan saya ke depannya juga lebih banyak. Kemudian kalau untuk kesan dan untuk Dr. Dilan, kesan pertama itu saya sempat berpikir, Bapak ini tegas sekali, tidak ada waktunya untuk apa Pak? Bercanda. Kok serius sekali? Akhirnya materi pertama tuh saya rasanya stres. Kok dapat seperti ini? Tapi ternyata Dr. Dilan tidak seperti itu. Jadi seiring waktu bisa dikatakan Dr. Dilan di video-video yang diunggah tidak seperti itu kenyataannya. Tapi memang Dr. Dilan kalau kita di materi ya beliau tegas karena kita dituntut harus bisa. Jadi bukan Dr. Dilan tidak sebenarnya Dr. Dilan ini mengharuskan kita bisa sesuai ilmu yang beliau ajarkan ke kita. Jadi memang kita harus siap mereview lagi. Termasuk saya berulang kali mereview tuh. Tapi top lah Pak. Jadi udah tahu bahwa apa yang saya sampaikan itu tujuannya bukan untuk saya kan, tapi untuk peserta. Ya. Benar, jadi, Pak. Saya mengatakan salah suruh ulang bukan karena saya memperlama, tapi supaya materi yang saya ajarkan betul-betul dipahami sampai pemahaman sempurna. Jadi karena menjadi modal nanti untuk sembuh. Ya. Nah, sedih nggak keluar dari UMP? Jangan tanya, Pak. Iya. Ya, jadi untuk berkesan. Sangat berkesan. Sampai keluar air mata. Datang ke UMP kena NC air mata. Ini keluar dari UMP air mata juga, tapi air mata kebahagiaan ya. Ya, jadi apa tanggapan suami atau orang yang tahu keadaan Mbak Suryani sebelumnya dan sekarang setelah selesai dari hampir habis UMP, apa kesan mereka? Yang sebenarnya yang lebih ada teman kerja yang berapa kali sempat berbicara dengan saya, memang ada perubahan yang luar biasa di saya. Jadi dibandingkan
yang beberapa bulan sebelumnya itu sudah 100% berubah. Jadi ya alhamdulillah dengan bantuan Dokter Dino, dengan ilmu di UMP, bisa saya sampai di tempat saya sekarang. Jadi kalau sekarang bisa dikatakan zero sensasi? Nggak ada lagi sensasi? Zero sensasi. Alhamdulillah ya. Jadi memang benar ya, orang NC itu konsekuensi kebodohan, bukan sakit. Jadi solusinya adalah belajar, dan ketika dia sudah pinter, maka dia bisa sembuh. Nah, jadi apakah harga segitu worth it menurut Mbak Suryani? Sesuai menurut saya. Mahal atau murah? Kalau sebenarnya kalau tidak ada kata harga murah atau mahal, Pak. Kalau memang menurut kita itu kita butuhkan. Jadi menurut saya harga segitu dengan bisa saya di posisi saya, menurut saya sesuai lah, Pak. Sesuai, oke. Ya, daripada murah-murah tapi bertahun-tahun nggak sembuh, lebih bagus keluarkan segitu tapi bisa cepat sembuh, dan bukan hanya sembuh, tapi punya mindset yang baru, punya pemikiran, kecerdasan emosional yang bertumbuh, kemampuan kelola stres yang bertumbuh, sehingga harapannya bukan hanya sembuh, tapi juga siap menghadapi masalah-masalah di kemudian hari dan tidak kembali relapse, kan itu harapannya. Ya, jadi nanti semoga bisa menjadi inspirasi yang disampaikan ini kepada orang-orang lain yang membutuhkan, karena masih banyak orang yang di luar sana tersesat, yang hanya menganggap bahwa keluhannya karena penyakitnya karena keluhannya, padahal penyakitnya karena beban di pikirannya nggak teratasi. Jadi ya harus bisa memfokuskan ini masalahnya di mana. Ya, masalahnya bukan di badan, karena badannya nggak sakit. Nah, seperti Mbak Suryani ini, yang keluhannya dari ujung kepala sampai kaki, kenapa di Umbing ada membahas tentang B-kompleks lah, nggak ada bahas tentang obat lansoprazol lah, nggak ada bahas tentang prazolam lah. Kenapa bisa sembuh? Karena memang masalahnya bukan di badannya, masalahnya di pikirannya. Dan itulah yang dikenali di awal di UMP, itulah yang diatasi. Dan ketika itu sudah teratasi, ya maka jangan terkejut kalau itu memang bisa terbukti bisa menyembuhkan.